anggota kelompok saya dulu. Yang pertama itu ada Naila Amelia, kedua ada Salsabila, ketiga ada Reva, keempat ada Muhammad Adin, dan yang terakhir itu saya sendiri, Raisa Rafif. Di sini ada latar belakang. PR itu memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara perusahaan dan publik melalui komunikasi yang jujur, transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran etika komunikasi. Salah satunya itu kasus Boeing tahun 2024. Boeing mendapatkan sanksi dari National Transportation Safety Board karena memberikan informasi terkait investigasi insiden Boeing 737 MAX 9 kepada media sebelum informasi tersebut dipublikasikan secara resmi. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip etika PR karena informasi tersebut belum terverifikasi dan berpotensi mempengaruhi persepsi publik. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam mengelola komunikasi dapat berdampak pada reputasi perusahaan, kepercayaan publik, serta hubungan dengan pihak regulator. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama itu bagaimana kronologi kasus Boeing tahun 2024. Yang kedua, apa saja pelanggaran kode etik PR dalam kasus tersebut. Yang ketiga, bagaimana analisis kasus dari perspektif ilmu komunikasi. Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan. Yang kelima, bagaimana solusi dan rekomendasi yang diberikan. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan apa sih yang dibahas? Yang pertama, mengetahui kronologi kasus Boeing. Yang kedua, menganalisis pelanggaran kode etik PR. Yang ketiga, memahami dari perspektif komunikasi. Yang keempat, mengetahui dampak kasus. Dan yang kelima, memberi solusi. Selanjutnya itu ada PR Public Relation. Public Relation ini dikutip dari Cutlip Center dan Broom. PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. PR yang berfungsi sebagai pengelola komunikasi strategis yang bertugas menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada kode etik profesi public relation, di mana kode etik sendiri ini merupakan pedoman moral yang harus dipatuhi oleh praktisi PR, dan beberapa prinsip utamanya antara lain yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada kepatuhan terhadap hukum. Di mana kode etik ini juga tercermin dalam organisasi profesi seperti Perhumas dan juga PRSA. Nah, selanjutnya ada komunikasi krisis, di mana itu ada 3 poin komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi kepada publik ketika organisasi menghadapi situasi darurat. Untuk prinsip utamanya adalah yang pertama menyampaikan informasi secara cepat namun tetap akurat, yang kedua menghindari spekulasi, yang ketiga menjaga kepercayaan publik. Lalu selanjutnya ada kronologi kasus, yang dimana pada tahun 2024, Boeing terlibat dalam kasus pelanggaran etika komunikasi setelah diketahui memberikan informasi kepada media terkait investigasi insiden pesawat 737 MAX 9. Investigasi tersebut dilakukan oleh National Transportation Safety Board atau NTSB yang memiliki kewenangan penuh dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun, Boeing diduga membocorkan informasi internal yang belum dipublikasikan secara resmi. Informasi yang dibagikan mencakup dugaan penyebab insiden serta hasil analisis awal yang belum diverifikasi. Tindakan ini melanggar aturan investigasi dan menyebabkan Boeing dikenakan sanksi oleh NTSB. Selanjutnya, pelanggaran kode etik yang dilanggar. 1. Pelanggaran kejujuran dan akurasi. Informasi yang disampaikan belum memiliki kepastian, kebenaran karena masih dalam tahap investigasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa PR harus menyampaikan informasi yang valid dan terverifikasi. Kedua, pelanggaran transparansi yang tepat. Transparansi harus dilakukan. Pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi. Boeing tidak mematuhi aturan dari NTSB yang melarang penyebaran informasi investigasi tanpa izin. Pelanggaran tanggung jawab sosial. Informasi yang belum pasti dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kepanikan di masyarakat.
Lalu selanjutnya ada dampak pelanggaran. 1. Menurunnya reputasi perusahaan. 2. Hilangnya kepercayaan publik. 3. Sanksi dari regulator. 4. Hubungan buruk dengan pihak berwenang. 5. Potensi kerugian hukum dan finansial. Selanjutnya ada analisis perspektif ilmu komunikasi. Ya, di mana itu ada 2 poin. Yang pertama dalam perspektif komunikasi, kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam manajemen komunikasi krisis seharusnya menjadi sumber informasi yang kredibel, namun dalam kasus ini justru menyampaikan informasi yang belum pasti. Untuk poin yang kedua, kasus ini juga bertentangan dengan teori excellence karena komunikasi yang dilakukan tidak mencerminkan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kasus Boeing tahun 2024 merupakan contoh nyata pelanggaran kode etik PR dalam bentuk penyampaian informasi yang tidak sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam profesi PR, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Saran, praktisi PR diharapkan selalu menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap aktivitas komunikasi. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem pengawasan komunikasi agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.